Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Rabu 9 Oktober 2024. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Matius 18 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas perlindungan penyertaan-Mu bagi kami, sehingga kami ada sampai dengan saat ini untuk melakukan setiap tugas tanggung jawab kami. Firman-Mu akan menguatkan kami, supaya kami melakukan setiap tugas tanggung jawab pelayanan kami, pekerjaan kami, seturut dengan apa yang Tuhan mau. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Matius 18 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-11. Di bawah perikop, siapa yang menyesatkan orang? Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi juga yang mau melakukan dalam hidup setiap hari. Bapak, Mama, saudara-saudariku yang diberkati, tema yang menuntun kita di dalam perenungan pada saat ini adalah perlindungan anak. Bicara soal perlindungan, semua kita dituntut untuk saling melindungi. Kita dituntut untuk saling merangkul, supaya kita sama-sama merasakan yang namanya aman dan tentram. Begitu juga setiap kita dipanggil untuk melindungi anak. Jadi di ayat yang ke-6 dikatakan bahwa tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Jadi celakalah kita jika di dalam perjalanan hidup kita penuh dengan penyesatan, apalagi kepada anak-anak kecil yang percaya kepada Tuhan. Tugas sebagai orang tua harus kita tahu adalah membimbing, melindungi,
membesarkan, menanamkan nilai-nilai kasih dalam kehidupan dan pertumbuhan anak-anak. Namun, seringkali dalam hidup kita mudah jatuh ke dalam dosa. Kita lupa bahwa dalam hidup ini ada hal-hal yang kemudian akan membuat kita tidak hidup di dalam Tuhan, sehingga kita mudah untuk menyesatkan anak-anak, merasa bahwa sudah memiliki banyak pengalaman sebagai orang tua, sudah memiliki kemampuan untuk membawa anak-anak kepada bagaimana melakukan hidup ini. Jadi anak-anak juga akan melihat bahwa apa yang dilakukan oleh orang dewasa, orang yang lebih tua daripadanya, adalah suatu kebenaran. Padahal belum tentu, karena bisa saja salah dan menyesatkan. Bahkan dikatakan bahwa orang yang melakukan penyesatan itu celakalah. Celakalah orang yang mengadakannya. Jadi janganlah kita di dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kita mengandung penyesatan-penyesatan. Karena itu berdampak pada kelangsungan hidup orang-orang di sekitar kita. Bahkan dikatakan bahwa ketika mata kita menyesatkan, karena itu ketika kita hidup bersama dengan anak-anak, dengan tugas menjaga, merawat, melindungi, kita terpanggil untuk juga belajar dari anak-anak kecil. Jangan pernah malu, karena melalui anak-anak kecil kita belajar untuk hidup jujur. Karena itu mereka ciptaan yang harus dijaga, dilindungi. Sebagai anak-anak, mereka punya hak untuk hidup, hak untuk bertumbuh, hak untuk berpartisipasi, dan hak untuk dilindungi. Maka dari itu, mari kita lakukan supaya mereka bisa merasakan apa yang harusnya mereka rasakan. Jangan kita mengekang, karena mereka akan hidup di dalam kekerasan, lalu bertumbuh menjadi orang-orang yang tidak pernah dilindungi, lalu akhirnya melakukan dosa dalam hidup dari masih kecil sampai dengan dewasa. Maka dari itu, Bapak, Mama, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita terus menjadi pemberita kebenaran. Kita melindungi semua orang, termasuk anak-anak kecil, di mana saja kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih sudah memberkati kami, sudah memberikan kami kesempatan untuk kembali kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.